Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan beribadah. Tapi sebelum kita memulai, kita tundukkan hati, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi sebuah lagu dengan judul Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, kami bersyukur padamu karena kasih setiamu pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama seraya mengucap syukur, mau beribadah di dalam ibadah singkat pada saat ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Nevaro yang akan membawakan khotbah firman Tuhan, Tuhan Yesus berikan hikmat baginya supaya kami juga memahami akan firman Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah hidup. Kami masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Neva yang berdoa. Saudara-saudara sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan roh-Mu yang kudus agar kami dapat memahami firman Tuhan saat ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara sekalian, dalam bacaan Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27 diceritakan tentang Yesus meredakan angin ribut dan gelombang. Diceritakan di situ bahwa murid-murid Tuhan
yang ada di kapal itu sedang ketakutan karena ada angin ribut dan gelombang yang sangat besar menerjang kapal itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap tenang. Murid-murid Yesus takut, gelisah, cemas perahu itu akan tenggelam. Kemudian akhirnya mereka membangunkan Yesus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mempunyai rasa takut, cemas, dan gelisah jika sedang mengalami masalah seperti yang dialami murid-murid yang sedang dilanda angin ribut dan gelombang yang menerpa perahu mereka. Dan pada saat itu Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka merasa takut. Kenapa ya? Dalam bacaan ini, angin ribut dan gelombang diibaratkan seperti tantangan, ancaman, permasalahan, sakit penyakit, bencana alam, dan lain-lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti juga murid-murid saat itu sangat takut menghadapinya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali berusaha mencari solusi untuk mengatasinya, sehingga kadang manusia lebih menggunakan kemampuan dirinya sendiri sehingga lupa ada penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 26 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya?" Berarti hal ini Yesus mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita harus berpegang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh takut menghadapi segala tantangan, ancaman, permasalahan, sakit penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Apalagi saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Itu mempengaruhi perekonomian bangsa kita. Saat ini yang menyebabkan banyaknya saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Anak-anak tidak bisa sekolah, banyak korban jiwa atau meninggal dunia, banyak yang sedang dirawat di rumah sakit, hotel, apartemen, dan lain-lain. Keadaan ini membuat umat manusia takut, sedih, gentar, gelisah, panik, dan cemas menghadapi wabah COVID-19. Untuk itu kita harus tetap menghadapi semua ini dengan datang kepada Tuhan, dengan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Dia, yaitu dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya, agar kita selalu dikuatkan untuk menghadapi angin ribut dan gelombang dalam dunia ini. Untuk itu kita harus memiliki iman dan percaya kita kepada Sang Penolong, yaitu Yesus Kristus, agar kita selalu diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan agar selalu berpengharapan dalam Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan kepada orang tua, papa dan mama. Tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkati kehidupan mereka juga supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga besar, oma, om, tante, dan saudara kami yang lainnya. Berikan kami kedamaian dan keharmonisan-Mu, serta lindungilah kami dari segala kejahatan dan perselisihan, dan berkati juga pekerjaan dan kesehatan mereka. Untuk para guru selain orang tua kami, Engkau memberikan kepadaku guru dan pendidik yang membantu aku. Semoga mereka senantiasa sehat. Untuk bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami dan memuliakan nama-Mu. Untuk mereka yang sakit dan terinfeksi COVID-19, ya Tuhan, sembuhkan mereka dan tolonglah berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka, serta para tenaga medis yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kau sertai mereka dan Engkau beri kesehatan dalam mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada sore hari ini, dan kita tutup ibadah kita melalui doa penutup pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami pada saat ini, di mana ibadah singkat ini boleh kami lalui. Dan terima kasih untuk pembacaan firman dan penjelasan firman Tuhan bagi kami saat ini, bahwa pengharapan hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menghadapi segala sesuatunya. Kami mau datang kepadamu saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami, berkati Mami, Oma, saudara-saudara, juga khususnya bagi anak kami Nevaro. Tuhan Yesus berkati dia. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan, Roh Allah menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu penutup dengan judul Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Masa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sebelum kita akhiri, kita saat teduh dulu untuk menyerahkan segala sesuatunya. Kita saat teduh kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semua. Amin.